Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang matematika wajib. Babnya adalah permutasi, ya, materi permutasi. Pengertian permutasi itu adalah susunan suatu objek yang memperhatikan urutan. Jadi nanti urutannya adalah diperhatikan. Berarti kalau ada urutan AB dengan BA itu artinya adalah berbeda, ya. Sekarang permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda itu adalah penyusunan R unsur yang diambil dari N unsur yang diketahui. Secara simboliknya itu bisa kita tulis PNR. Itu artinya adalah dari N unsur diambil R unsur. Itu rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Dengan syarat N-nya harus lebih dari sama dengan R. Sekarang contohnya, tentukan hasil dari 5P2. Maka berdasarkan rumus tadi, kalau ada NPR, N faktorial dibagi N min R faktorial, maka ini sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial, ya. Berarti sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Kita rubah di sini 5 faktorialnya menjadi 3 faktorial. Pelajaran sebelumnya berarti ini bisa kita tulis menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ya, berarti sama ini 3 faktorialnya kita sederhanakan, tinggal 5 kali 4 berarti nilainya 20. Sekarang ke contoh 2. Pengurus suatu organisasi terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Tentukan banyak susunan pengurus yang mungkin terbentuk dari 8 calon dengan syarat tidak ada jabatan yang rangkap. Cara menyelesaikannya di sini ada 8 calon, ya kan, dipilih gitu ya menjadi pengurus ini ketua, sekretaris, dan bendahara. Orangnya berjelas nanti dia harus berbeda, ya. Maka ini bisa kita selesaikan menggunakan permutasi, yaitu 8P3 karena ada 3 yang akan dipilih, ya. 8P3 maka menjadi sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial gitu ya. Berarti 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Sehingga 8 faktorial kita rubah dalam bentuk 5 faktorial. Maka menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Kita sederhanakan 5 faktorialnya tinggal 8 kali 7 kali 6 berarti sama dengan 336. Ya. Sekarang contoh yang ketiga, tentukan banyak cara menempatkan 6 lukisan secara berjajar pada acara pameran lukisan. Ya. Di sini lukisannya ada 6. Disusun berjajar, ya. Nah, berarti artinya apa? Ini berarti adalah dari 6 lukisan akan disusun menjadi tempatnya juga ada 6. Berarti 6 diambil 6 gitu ya. Oke, banyak caranya itu berarti permutasi 6 ya. Nah, ini salah, ini 6P6 bukan C ya. 6P6. Ini P. Nah, gitu ya, 6P6 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 6 faktorial, berarti 6 faktorial per 0 faktorial. 0 faktorial itu 1 nilainya ya, berarti 6 kita jabarkan, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 1 dibagi 1 berarti 720 ya. Nah, berikutnya permutasi dari N unsur diambil N unsur. Artinya diambil semua, berarti sama dengan N faktorial. Berarti kalau diambil semua berarti N faktorial, berarti semuanya ya. Oke. OSIS SMA Z sedang mengadakan rapat yang diwakili 4 siswa. Ya, kelas 10, 4 siswa kelas 10, 3 siswa kelas 11 dan 2 siswa kelas 12. Rapat dengan duduk berjajar dan setiap wakil yang setingkat duduk berdampingan. Banyak cara duduk para wakil ini ada berapa?
Oke, kita selesaikan. Oke, di sini diperhatikan, di sini ada 4 siswa kelas 10, ya, 3 siswa kelas 11 dan 2 siswa kelas 12. Mereka rapat, duduknya berjajar. Nah, karena duduknya berjajar dan setiap yang setingkat harus dia berdampingan, ya, berdampingan. Maka cara menyelesaikannya nanti adalah karena ada 3 tingkat, kelas 10, 11 dan 12, berarti ada 3 unsur. Kita menyusun 3 unsur dulu. Itu artinya permutasi diambil semuanya. Berarti 3 faktorial. Nah, 3 faktor karena di sini ada kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Kemudian untuk kelas 10 kan ada berapa? Ada 4, ya. Nah, ini berarti dikalikan dengan berjajarnya kelas 10 di tempatnya sendiri itu. Berarti kalikan 4 faktorial. Kelas 11-nya ada 3 kali 3 faktorial. Kelas 12-nya ada 2 kali 2 faktorial. Ya. Maka kalau kita hitung berarti sama dengan 288. Sekarang permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, sekarang banyak permutasi N unsur dengan P unsur yang sama dengan Q unsur yang sama. Itu rumusnya adalah N faktorial dibagi yang sama tadi. P faktorial kali Q faktorial. Kalau ada R lagi dikalikan. Misalkan R R faktorial dan seterusnya, ya. Contohnya sekarang. Tentukan banyak susunan huruf kata cincin. Nah, diperhatikan kata cincin itu terdiri dari berapa huruf? Ada 6, ya. Ada 6 huruf terdiri dengan 2 huruf C, 2 huruf N dan 2 huruf I. Ini berarti adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama karena ada yang sama objeknya, ya. Sehingga kalau begitu banyaknya menyusun itu sama dengan, ya, di sini banyaknya huruf ada 6 berarti 6 faktorial dibagi unsur yang sama. 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial, ya. Kita kita selesaikan. Berarti ini adalah 6 kali 5 kali 4 kali 32, ya. Kita tulis semuanya. Ini tadi sama. Kita hitung hasilnya adalah 90. Gampang, ya. Oke, berikutnya permutasi siklis sekarang. Permutasi siklis itu adalah permutasi yang susunan terurut unsur-unsurnya itu membentuk lingkaran. Permutasi siklis merupakan susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran, bentuknya melingkar, ya. Sekarang misalkan di sini ada suatu susunan melingkar, misalkan di sini adalah A, B, C gitu. Nah, ini adalah seperti ini namanya adalah siklis gitu, ya. Itu kalau kita susun seperti ini A, B, C. A, B, C ini adalah C, A, B. Kelihatannya berbeda, tapi ini susunannya artinya sama. Artinya sama. Ini cuma kita merotasi saja, ya, digeser ini A-nya ke sini. Nah, ini sama. Ini artinya dihitung 1. Ya. Dihitung 1. Nah, berikutnya kalau ini nanti gitu, ya. Nah, gitu, ya. Kalau kita susun seperti ini gitu. Nah, ini berbeda, ya. Ini tidak sama. Paham, ya? Ini tidak sama kondisinya. Sekarang rumusnya permutasi siklis dari R unsur dari N unsur itu rumusnya adalah N dikurangi 1 faktorial. Ingat rumusnya N dikurangi 1 faktorial. Sekarang contohnya 6 orang mengadakan rapat bersama. Mereka duduk melingkar di meja bundar. Banyaknya ada berapa susunan itu? Maka sudah banyak posisinya sama dengan kan orangnya berapa? 6. Ya, berarti rumusnya adalah 6 dikurangi 1 faktorial. Berarti berapa? 5 faktorial. Kita hitung. Nah, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti hasilnya berapa? 120 gitu, ya. Oke. Itu adalah bab permutasi gitu, ya. Bab permutasi kita pelajari dengan sama supaya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permutasi, ya. Kita pelajari dulu, nanti kita lanjutkan soal-soalnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.